Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Billy dari Sambat Sahabat. Kali ini gue pengen cerita tentang apa ya? Good looking. Ya, buat sebagian teman-teman mungkin ngerasa good looking itu adalah sebuah anugerah ya. Entah itu buat para cowok atau cewek. Ya, gue nggak masalah apapun itu jenis kelaminnya. Tapi yang jelas mungkin banyak teman-teman yang berpendapat bahwa good looking itu memberikan sebuah efek positif. Itu memberikan banyak kemudahan dalam hidup. Ya misal kita juga sering dengarkan ya, kalau di lowongan pekerjaan itu ada beberapa lowongan pekerjaan yang mensyaratkan berpenampilan menarik lebih diutamakan. Ya, gue juga dulu sempat jadi salah satu orang yang ngerasa kesal dengan syarat itu. Cuma sekarang coba deh kita balik ya. Gimana sih rasanya jadi orang yang good look? Apakah benar hidupnya ngerasa jadi berasa lebih mudah? Iya gak sih gitu? Soalnya dari apa yang gue alamin selama gue hidup sampai zaman sekarang ini, yang gue rasain adalah ya oke, good look itu menjadi sebuah cover yang bagus. Ya ibarat buku, kalau kita jalan-jalan ke toko buku ya, buku dengan cover yang bagus, dia bakal membuat kita tertarik buat ngelihatnya. Dan dari cover yang bagus ini kita jadi ngelihat, jadi ngedatangin buku tersebut. Dan karena bukunya bagus, kita jadi megang, kita jadi buka bukunya, kita lihat sinopsisnya, dan kita membayangkan isinya. Wah, kayaknya bukunya bagus deh. Mungkin nggak semulus itu buat buku yang covernya biasa aja. Ya, buat buku yang covernya biasa aja, kita bisa jadi kita nggak ngelirik. Buat buku yang judulnya biasa aja, bisa jadi kita gak ngelirik. Tapi dengan buku dengan judul yang bagus, dengan cover yang bagus, dengan penampilan yang estetik, itu seringkali bikin orang datang dan ngelihat. Nah, di sini yang jadi pertanyaannya, apakah benar jadi orang good look itu menyenangkan? Ini adalah cerita yang gue dapat dari teman gue sendiri. Ya, gue bisa bilang dia ini good look sangat. Dia kerja di salah satu agensi permodelan ya. Nah, sayangnya jawabannya ya. Good look itu memberikan banyak kemudahan dalam hidup. Tapi di sisi lain, secara gak langsung, ini cerita dari teman gue. Dia bilang, ya seringkali dia ngerasa kecewa ketika dia bagus atau ya dia jago dalam melakukan sesuatu. Tapi sayangnya orang-orang jadi underestimate dan menganggap bahwa keberhasilannya itu terjadi karena dia good look, bukan karena kemampuannya, bukan karena kerja kerasnya. Dan hal itu bikin dia seringkali ngerasa dalam fase krisis eksistensi. Dia ngerasa apakah dirinya ngerasa worth it atau enggak, apakah dirinya merasa cukup berhargakah. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dalam pikirannya. Dia ngerasa di underestimate selalu. Dia ngerasa bahwa ya pencapaiannya sekarang ini terjadi karena dia good look, bukan karena apa yang dia lakukan. Dan ini menyebalkan. Gue bisa pastiin. Ibarat kata kalian udah capek-capek ngerjain sesuatu terus, ya dia mah berhasil karena dia dibantu.
itu bukan usaha kerja kerasnya dia. Tapi yang gue sampaikan di sini adalah, ya, gue mengiyakan juga bahwa ya good look itu membantu, ya. Gue setuju. Tapi apakah itu jadi faktor satu-satunya? Enggak. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena semua yang terjadi di dunia ini itu adalah proses. Dan kebetulan good look itu adalah salah satu faktor yang ada dalam proses itu. Dan somehow itu membantu kita di proses awal. Tapi enggak untuk proses-proses selanjutnya. Gue bisa pastiin itu. Dan gak semua orang itu menilai dari sudut yang sama kok. Kalau yang ini, oke tadi dari segi pekerjaan ya. Kalau dari segi ini, katakanlah dari segi mencari jodoh. Gak semua orang itu menilai dari satu sudut yang sama. Banyak kok orang bilang, ya dia good look tapi ya dia punya kekurangan. Yes, nobody's perfect. Gak ada orang yang sempurna. Dan disinilah yang seharusnya kita pegang. Gak semua orang itu melihat dari satu sudut yang sama. Gak semua orang itu berpikiran bahwa penampilan bagus itu, penampilan menarik itu adalah hal yang satu-satunya hal yang diperhitungkan, dipertimbangkan. Enggak. Banyak kok hal-hal lain yang menjadi pertimbangan. Apalagi dalam konteks menjadi pasangan hidup. Tentu kita sama-sama gak pengen ya menempatkan hati pada seseorang yang itu tidak cocok buat kita. Jadi buat teman-teman yang kadang masih ngerasa minder dengan good looking, karena perihal good looking ini, gue cuma pengen bilang, coba deh teman-teman berdirilah tegaklah dan yakin. Pura-puralah percaya diri. Ya, gue bilang pura-puralah percaya diri. Gue gak bilang teman-teman harus percaya diri. Enggak, pura-puralah percaya diri. Mulailah dari pura-pura. Fake it till you make it. Berbicaralah tanpa rasa sungkan dan malu, tanpa menahan diri. Yakinlah dengan apa yang kalian ucapkan. Dan gak semua good look itu bawaan lahir. Ini juga jadi hal yang penting. Kenapa? Karena banyak kok orang-orang yang dia jadi good look karena bagaimana cara dia tampil, bagaimana cara dia berpakaian, bagaimana cara dia menata dirinya, bagaimana cara dia bersikap. Percaya deh, dalam 30 hari gue bisa pastiin bahwa teman-teman kalian bakal melihat kalian jadi seseorang yang lain. Dan gue bisa bilang nanti teman-teman sendiri juga bakal kaget dengan hasilnya. Bahwa dengan berdiri tegak, yakin, bersikap dengan percaya diri, itu bisa membuat perubahan besar dalam hidup kalian. Cobain. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa gue ceritain kali ini tentang good look ya. Gue Billy dari Sambat Sahabat. Selamat malam dan semoga mimpi indah.